Ya. Dan saya juga berterima kasih terhadap negara Malaysia karena selama ini Bang Toha sudah mencari rezeki dekat negara Malaysia ini bertahun-tahun ya. Jadi saya setidaknya mengucapkan terima kasih banyak sekali. Tidak hanya uang saja yang saya dapat, tapi juga ilmu banyak dari negara Malaysia ini ya. Jadi saya banyak belajar dari sini. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita melihat videonya dari Mas Toha ya. Mas Toha mungkin sudah sampai kampung halaman ya. Ini kita lihat pun belum ada buat video lagi. Yang kemarin katanya singgah di Batam. Kalau mungkin kemarin singgah di Batam, mungkin hari ini terbang ke Surabaya ya. Mungkin kalau masih barangkali masih berada di Batam di tempat saudaranya ya. Bang Toha mengatakan bahwasanya kerja di Malaysia itu banyak merubah dari segi pemikiran maupun ekonomi ya. Tentunya memang betul sekali apa yang dikatakan Mas Toha ya. Sebab seseorang yang merantau itu pasti akan menemui berbagai macam jenis orang, berbagai macam kebudayaan, kebiasaan negara orang lain yang kita temui ya. Bukan hanya menemui hasil pekerjaan kita, tetapi juga kita akan bertemu ramah dengan berbagai macam orang ya. Terutama untuk orang-orang Malaysia sendiri, seperti yang Bang Toha ceritakan di video yang lalu, memang keramahan serta kebaikan itu sudah melekat dan susah untuk dihilangkan. Terlebih lagi ketika kita pulang daripada Malaysia, baik pulang cuti ataupun habis kontrak, itu memang sangat melekat ya, dan susah, memang sangat susah, dan kita akan merasa sedih tentunya teringat bahwasanya kebaikan orang yang pernah kita rasa ya. Dan yang bekerja di Malaysia itu memang orang Indonesia memang sangat banyak, dikarenakan Malaysia ini kan negara jiran yang mudah ditempuh perjalanannya, dekat juga ya. Jadi dibanding kita kerja di negara lain-lain seperti Korea, Jepang dan lain sebagainya, itu memang prosesnya memang sangat sulit. Kenapa saya menceritakan sangat sulit? Karena saya dulu pernah ingin bekerja ke Korea ya, yang menempuh kursus bahasa itu dalam 6 bulan saya lepas tes dan lain sebagainya. Untuk kerja ke Jepang pun juga seperti itulah prosesnya, jadi memang lama. Tetapi kalau untuk di Malaysia ini tidak. Ketika kita punya keinginan ke Malaysia, ada agensi yang terpercaya, kita datangi, kita proses buat paspor, sudah. Untuk bahasa kita bisa menyesuaikan. Soalnya di Malaysia ini kan kita misalkan menggunakan bahasa Indonesia pun banyak juga kalau sekarang orang Malaysia yang paham ya. Dan kalau orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu pun kita pun tak seberapa susah untuk memahaminya. Terlebih lagi ketika kita di Malaysia itu berada di, misalkan saya ini ya di Batu Pahat itu ramai yang berketurunan daripada Jawa, jadi senang sekali untuk menyesuaikan. Ketika kita sama-sama berketurunan Jawa itu, kita menggunakan bahasa Jawa pun mereka juga lebih paham tentunya ya. Dari segi ekonomi memang saya pribadi mengakui kerja di Malaysia memang kerja itu dalam sebulannya memang kita mampu menyisihkan ya sahabat. Selain untuk keperluan kita sehari-hari di Malaysia sendiri maupun keperluan keluarga kita dari istri, anak, dan orang tua di kampung halaman itu kita mampu menyisihkan. Misalkan seseorang itu yang belum punya rumah, kita mampu menabung untuk menyicil buat rumah ataupun beli kebun dan lain sebagainya. Sebab di Malaysia ini kerjaan untuk khususnya orang-orang seperti kita yang kata netizen ki, orang yang merantau di Malaysia itu ya orang-orang yang berpendidikan rendah. Ya memang mungkin kenyataannya begitu ya. Memang orang-orang kalau yang berpendidikan tinggi tentunya dia tidak akan pernah merantau. Sebab dengan modalkan pendidikannya, modal sijil atau ijazahnya itu mampu membuat bisnis ataupun mampu mencari pekerjaan yang layak di negara sendiri, tidak perlu susah payah merantau ya sahabat. Tetapi apapun itu semuanya memang mungkin sudah takdir kehidupan manusia itu masing-masing, jadi harus disyukuri, bukan untuk disombongkan. Kita itu hidup hanyalah sementara, jadi buat apa saling menyombongkan. Kalau yang lebih penting itu kalau bisa kita saling membantulah. Ketika kita tidak mampu memberikan pekerjaan, tidak mampu membantu dengan materi, tidak mampu membantu dengan pikiran, mungkin lebih baik kita membantu dengan doa, bukan hanya membantu dengan hujatan ataupun
perkataan yang tidak baik, yang menyakitkan hati saudara kita sendiri, yang melemahkan semangat ketika seseorang itu berjuang demi keluarganya, yang menjadi pahlawan untuk keluarganya, dan seseorang itu merasa bangga ketika dirinya mampu untuk menafkahi dan lain sebagainya. Itu yang harus kita berikan semangat ya sahabat, sebab jauh kehidupan di perantauan itu memang bukan hal yang mudah. Kita hidup dengan orang-orang yang asing, yang sebelumnya belum kita temui, yang sebelumnya kita belum pernah bercampur baur. Kita harus menyesuaikan dalam kurun waktu yang agak lama ya, bukan waktu yang sebentar, dan kita harus mengikuti peraturan-peraturan undang-undang suatu negara setempat yang tempat kita kerja. Mungkin untuk seseorang yang tidak pernah merantau itu baginya untuk menghujat ataupun mencaci itu hal yang mudah, tetapi untuk orang-orang yang sudah merasai merantau itu tidak mudah untuk menghujat ataupun merendahkan seseorang ya sahabat, karena orang yang merantau itu tahu betapa pedihnya, betapa perihnya, betapa pilunya ketika jauh daripada seseorang, dan ketika hal-hal yang terjadi di luar dugaan itu juga yang sangat menggurui hati. Banyak para perantau itu yang gugur, yang meninggal di tempat perantauan, dan banyak juga ketika kita merantau ahli keluarga kita pun ada yang meninggal yang kita tidak tahu langsung ketika kita pulang sudah dikebumikan kan. Hal-hal seperti itu yang sangat-sangat sedih ketika dialami oleh anak-anak perantau ya. Mungkin konten saya hari ini gitu aja, lebih kurangnya mohon maaf ketika ada salah kata. Mari kita saling mendoakan antara satu sama dengan yang lain, tidak perlu untuk saling hujat-menghujat, tidak perlu saling tuding-menuding, mana yang sering membuat konten provokasi, mana yang sering membuat hujatan sedemikian rupa. Ketika seseorang membuat hujatan terus kita balas hujatan pun sama juga, kita nggak ada bedanya dengan orang tersebut. Jangan cari kebenaran, tetapi carilah titik kesalahan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.